Halo anak-anakku kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Parno berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang kerajinan bahan lunak buatan. Untuk itu, kalian siapkan buku paket, buku catatan, dan alat tulis-menulis untuk memperlancar kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, silakan kalian perhatikan video pembelajaran yang akan disampaikan Pak Parno. Kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan yang pertama adalah kerajinan lilin. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari bagaimana lilin dapat dibuat. Pembuatan kerajinan sangat sederhana dan mudah. Dapat dilakukan oleh semua orang. Keselamatan kerja juga harus kamu perhatikan, karena lilin merupakan benda yang dapat dibentuk dalam keadaan panas. Jika kita akan merubah bentuknya menjadi benda kerajinan yang unik, tentunya perlu dicairkan dengan proses pemanasan di atas kompor. Bahan pembuatan kerajinan lilin. Bahan utama dari kerajinan lilin yaitu lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin, silikon, serta katalis untuk cetakan. Berikut ini adalah gambar bahan pembuatan kerajinan lilin. A. Lilin lebah, B. Lilin batang, C. Parafin, D. Plastisin, E. Tali sumbu, dan F. Pewarna. Alat pembuatan kerajinan lilin. Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan yang sudah siap pakai, panci, kompor, pengaduk, dan sendok. Ini gambar alat pembuatan kerajinan lilin. Ada cetakan yang A, kemudian yang B panci, yang C kompor, dan D sendok. Selanjutnya adalah produk kerajinan lilin. Pada awalnya, bentuk lilin hanya seperti batangan dan warnanya pun hanya putih saja. Perkembangan pengetahuan menjadikan kerajinan lilin berkembang pesat. Bentuk lilin bervariasi, seperti aneka flora dan fauna. Bahkan sekarang sudah mulai membentuk lilin hias yang merupakan duplikasi dari berbagai bentuk makanan, seperti burger, es krim, pizza, mie bakso, dan sate lontong. Ini gambar contoh produk kerajinan dari lilin. Proses pembuatan kerajinan dari lilin. Pertama, panaskan lilin dan parafin di atas panci. Setelah cair, lilin dapat diberi pewarna bubuk atau cair, atau dapat pula menggunakan krayon sisa. Siapkan cetakan di atas gelas, kulit telur, atau wadah, atau loyang kue. Jika ada silikon lebih baik. Cara membuat silikon adalah dengan membuat modelnya terlebih dahulu menggunakan gips, plastisin, atau tanah liat. Kemudian buka kotaknya, silikon disiram sebatas kotak, jika sudah kering dapat dicopot dari modelnya. Silikon dapat dibentuk untuk mencetak lilin hias. Berikut ini merupakan proses pembuatan lilin hias dengan teknik lain dan mudah untuk dilakukan. Gambar pertama, kompor dinyalakan, masukkan lilin dan dicairkan. Kemudian masukkan tali sumbu agar kaku. Gambar kedua, letakkan tali di tengah cetakan,
tuang lilin cair ke dalam cetakan. Selanjutnya, buka lilin setelah 15 menit dari cetakan aneka bentuk. Ini tadi proses pembuatan kerajinan dari lilin. Kerajinan fiberglass. Fiberglass adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kondisi sudah siap pakai yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Oleh sebab itu, fiberglass biasa digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Fiberglass juga digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Campuran fiberglass terdiri atas cairan resin. Minyak resin bahan dasarnya minyak bumi dan residu. Katalis, mat atau serat fiber. Polis atau sabun krim dan silikon untuk membuat cetakan serta talc untuk memekatkan warna. Bahan pembuatan kerajinan fiberglass. Bahan pembuatan fiberglass terdiri atas resin, katalis, mat fiber, cat, dan silikon, resin sebagai alat cetak. Berikut ini gambar bahan pembuatan kerajinan fiberglass. Gambar A menunjukkan resin dan katalis, gambar B mat fiber, gambar C cat akrilik, dan gambar D silikon dan katalis serta plastisin. Alat pembuatan kerajinan fiberglass. Alat pembuatan kerajinan dari fiberglass yang digunakan yaitu sendok, wadah, mangkuk, cetakan silikon, dan gunting. Ini gambar alatnya. A itu gambar mangkok, B sendok, C cetakan silikon, dan D gunting. Adapun produk kerajinan dari fiberglass, kerajinan fiberglass banyak diminati masyarakat, terutama untuk kerajinan hiasan atau bentuk souvenir. Ini contoh gambarnya, gambar yang dihasilkan dari kerajinan fiberglass ini. Selanjutnya adalah proses pembuatan kerajinan fiberglass. Pembuatan kerajinan fiberglass tidak membutuhkan waktu yang lama jika sudah dipersiapkan cetakannya. Cetakan untuk kerajinan fiberglass juga terbuat dari silikon. Cetakan silikon dibuat terlebih dahulu agar fiberglass dapat dibuat lebih cepat untuk hasil yang lebih banyak. Setelah cetakan silikon sudah siap, barulah kita memulai langkah pembuatan kerajinan berbahan fiberglass. Berikut ini gambar tahapan pembuatan kerajinan fiberglass. Gambar sebelah kiri atau yang pertama, resin plus katalis dicampur dengan perbandingan 20:1. Gambar yang tengah, cairan resin katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon. Yang ketiga, tunggu hingga kering, lalu fiberglass dilepas dari cetakan silikon. Ini tadi untuk tahapan proses pembuatan kerajinan fiberglass. Dalam pembuatan kerajinan fiberglass ini ada keselamatan kerja yang harus diperhatikan. Keselamatan kerja yang harus diperhatikan yang pertama, harus berhati-hati jika menggunakan bahan fiberglass karena aromanya yang keras
dapat menusuk hidung dan akan mengeluarkan hawa panas. Mat fiber atau serat fiber dapat membuat gatal. Jadi disarankan menggunakan sarung tangan dan masker sebagai pelindung. Kerajinan gip. Kerajinan dari gip banyak diminati orang karena pembuatannya terbilang mudah. Namun, kita perlu terlebih dahulu membuat cetakannya. Bahan gip merupakan bentuk bubuk sehingga prosesnya harus dicairkan dahulu. Jika ingin terbentuk seperti yang diinginkan, harus dibuat cetakan terlebih dahulu. Sebelum membuat cetakan, kita harus mengetahui bentuk karya yang akan dibuat. Apakah bentuk relief, hanya terlihat satu sisi, atau berbentuk seperti patung. Secara umum, semuanya diperlukan suatu cetakan. Bahan utama pembuatan cetakan adalah silikon, seperti halnya cetakan untuk lilin dan fiberglass. Tetapi yang paling gampang dan mudah dicari adalah plastisin atau tanah liat. Bahan pembuatan kerajinan gip. Bahan pembuatan kerajinan gip yaitu bubuk gips, plastisin atau silikon, dan cat akrilik. Ini gambar pembuatan kerajinan gip. Bubuk gip gambar A, gambar B adalah plastisin, dan gambar C adalah cat. Alat pembuatan kerajinan gip. Alat yang dibutuhkan diantaranya ada mangkok atau gelas, pengaduk atau sendok, cetakan plastisin, dan kaos. Ini untuk gambar alatnya. Gambar A gelas, B sendok, dan C cetakan. Adapun produk kerajinan dari gip. Produk kerajinan dari gip dibuat pengrajin untuk berbagai kerajinan yang dijadikan hiasan. Hiasan dapat berbentuk patung, boneka, atau flora dan fauna. Ini untuk contoh produk kerajinan gip. Selanjutnya proses pembuatan kerajinan gip. Pertama, bubur gip dibuat dengan perbandingan 1:2. Takaran 1 untuk gip dan 2 untuk air. Yang kedua, jika untuk cor benda yang berongga, perbandingan dibuat 1:3. Kemudian aduk hingga tidak ada lagi gumpalan gip. Selanjutnya, gip akan lebih cepat mengering. Jika sudah kering, gip yang sudah dicetak dapat diamplas agar terlihat halus. Barulah dapat dicat sesuai keinginan. Maka langkah selanjutnya adalah lakukan pengecatan warna dasar terlebih dahulu agar permukaan gip tertutup sempurna. Ini gambar proses pembuatannya. Yang pertama, gip diaduk dengan air hingga kental. Yang gambar kedua, adonan gip disiram ke dalam cetakan. Yang ketiga, tunggu kurang lebih 15 menit sampai kering, cetakan dibuka. Yang keempat, gip dijemur agar kering dan sempurna. Yang terakhir, gip diamplas lalu diwarnai. Kerajinan sabun. Sabun merupakan bahan lunak buatan yang dihasilkan dari zat kimia tertentu. Sabun kita pergunakan sehari-hari sebagai bahan untuk membersihkan diri pada saat mandi. Permukaannya yang licin karena mengandung deterjen dan juga lunak sehingga mudah untuk dibentuk menjadi kerajinan. Bahan yang diperlukan adalah sabun batangan.
diolah dengan dua cara, yaitu dengan diukir dan diparut hingga menjadi bubuk lalu dibuat adonan, baru seperti membuat plastisin. Ada pula yang dibuat dengan cara dicetak saat sabun masih dalam adonan cair. Bahan dari sabun yang terbentuk akan menjadi keras seperti semula. Bentuk yang dihasilkan pun beragam, dapat menjadi aneka bentuk fauna dan flora atau bentuk unik lainnya. Dalam pembuatan kerajinan sabun, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam keselamatan kerja. Yang pertama, hati-hati dalam mengukir objek pada sabun. Sifat sabun yang lunak maka mudah sekali rusak. Gunakan sarung tangan plastik untuk melindungi tangan. Selanjutnya, tindakan ini untuk menghindari rasa perih jika jari tangan terkena sabun. Jika ada jari yang terluka, meskipun kecil, akan terasa sangat perih saat terkena sabun. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan sabun adalah sabun batangan. Selain itu, dapat pula sabun olahan bentuk cair dan siap dicetak. Ini gambar bahan pembuatan kerajinan sabun. Yang kiri adalah sabun batangan dan yang kanan adalah sabun cair. Alat pembuatan kerajinan sabun. Alat yang digunakan untuk kerajinan sabun, teknik ukir adalah bucir, jarum atau kawat, pensil, spidol, dan cetakan silikon. Ini untuk gambar alat pembuatan kerajinannya. A. Ada cukil, jarum, pensil, dan spidol. Dan B. Cetakan silikon. Untuk produk kerajinan dari sabun, tidak hanya sekedar sebagai bahan untuk mandi, melainkan dapat berfungsi sebagai pengharum atau penghias ruang. Ini untuk contoh produknya. Sangat menarik sekali untuk hasil kerajinannya. Kemudian untuk proses pembuatan kerajinan sabun. Proses pembuatan kerajinan sabun yang pertama, pembuatan kerajinan sabun ditampilkan dengan teknik ukir atau cukil. Jika tidak ada cetakan dilakukan dengan cara diukir, sedangkan jika tersedia cetakan dapat dibuat dengan teknik cor. Ini gambar sabun disketsa terlebih dahulu. Lalu dicukil sebagian dasar. Selanjutnya, beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cukil yang berbeda. Sabun hias sudah jadi. Ini tadi untuk proses pembuatan kerajinan sabun. Kerajinan polimer clay. Di Amerika Serikat, jenis bahan ini sangat populer. Polimer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi mirip adonan kue. Oleh karena itu, kerajinan tangan yang unik ini dapat dengan mudah dibentuk menjadi boneka yang lucu, bunga, dan hiasan lainnya. Selain itu, sifatnya yang tidak mengotori tangan menyebabkan kerajinan tangan yang dapat meningkatkan kreativitas ini cepat digemari oleh anak-anak dan orang dewasa. Kerajinan dari polimer clay tidak seperti tanah liat. Bahan ini tidak perlu dibakar untuk menjadi keras. Cukup didiamkan saja, nanti lama-kelamaan akan mengeras. Kemudian, keterampilan untuk membuat adonan ini menjadi sebuah hiasan yang menarik, cukup mudah untuk dipelajari. Bahan pembuatan kerajinan polimer clay. Bahan pembuatan kerajinan polimer clay adalah polimer clay warna-warni siap pakai.
benda pendukung lainnya yang dapat dihias dengan polimer clay, seperti kotak pensil, wadah serbaguna, dan bingkai foto. Ini untuk gambar bahan pembuatan kerajinan polimer clay. Gambar A, polimer clay, B, kotak serbaguna yang akan dihias, dan C, aneka kelengkapan aksesoris. Alat pembuatan kerajinan polimer clay. Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan polimer clay yaitu cukil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan alat cetak potong. Ini untuk gambar alat pembuatan kerajinan polimer clay. Gambar A ada cukil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, alat cetak potong, dan gambar B adalah alat cetak tekan. Produk kerajinan dari polimer clay. Produk yang banyak dibuat biasanya berbentuk duplikasi dari sebuah benda. Ini untuk contoh produknya, sangat bagus dan menarik. Proses pembuatan kerajinan polimer clay. Polimer clay dapat dicampur dengan baik dan mudah, sehingga akan didapatkan berbagai variasi warna, campuran atau kombinasi. Caranya yaitu hanya dengan mencampur beberapa warna dari bahan polimer clay yang diinginkan. Polimer clay dibentuk sedemikian rupa dengan tangan. Buat kombinasi lain untuk menampilkan variasi bentuk. Satu persatu, manik-manik diberi lubang dengan kawat. Panggang di atas oven untuk jenis polimer clay yang dipanaskan. Ronce manik-manik menjadi gelang atau kalung sesuai selera. Yang terakhir adalah tugas. Tugas pada kesempatan ini kalian saya minta untuk mengobservasi ke sentra kerajinan. Kunjungilah sebuah sentra kerajinan bahan lunak yang terdapat di daerah tempat tinggalmu. Lalu carilah produk kerajinan yang terbuat dari bahan lunak buatan. Jika tidak ada, carilah dari buku sumber, media, atau internet. Lalu tulislah sebuah laporan. Format laporannya kalian bisa melihat lembar kerja 6 pada halaman 52 buku paket prakarya. Selanjutnya, tugas dikumpulkan melalui link yang sudah Pak Parno tampilkan di nomor 5 ini. Untuk lembar kerjanya, kalian bisa melihat gambar lembar kerja di samping. Kalian bisa menyalin pada kertas folio bergaris atau HVS biasa. Disusun seperti lembar kerja 6. Untuk nama anggota kelompok diganti nama sendiri. Karena ini adalah tugas individu. Untuk tampilan form pengumpulan tugas, biar kalian tidak bingung, ini Pak Parno tampilkan. Jadi setelah membuka link yang tadi, akan tampil form pengumpulan tugas, seperti pada gambar. Selanjutnya kalian baca petunjuknya dengan baik, lalu isi identitas kalian yang meliputi nama, kemudian kelasnya dengan cara memilih, nomor absennya juga dengan cara memilih. Lalu di bagian terakhir kamu menambahkan file melalui link atau tombol tambahkan file dengan ukuran file tidak boleh melebihi 10 MB. Selanjutnya setelah kamu tambahkan filenya, klik kirim.
Setelah kalian mengirim, kalian tidak perlu mengkonfirmasi melalui WhatsApp karena file akan terekam secara otomatis. Terima kasih. Demikian tadi materi pembelajaran yang bisa Pak Parno sampaikan. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh, jaga kesehatan. Kansas Jaya.